Seorang suami bersandiwara kalau sang istri ditemukan sudah mengakhiri hidupnya, namun ternyata setelah diselidiki pelakunya adalah suaminya sendiri terkait suaminya yang egois, bahkan kerap temperamen dan melakukan KDRT. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Tapanuli. Seorang wanita bernama Lisna menikah dengan suaminya Henry, punya 2 anak di keluarganya, dirinya pun tinggal di desa Tapanuli. Setiap hari sang suami bekerja menjadi petani untuk kehidupannya. Meskipun keluarganya sederhana dan tak berkecukupan, namun sang istri Lisna selalu menerima sang suami apa adanya. Di tanggal 26 Desember tahun 2023, Ibu Rosnita, ibunda dari Lisna, menelpon sang anak namun tak aktif. Namun saat itu sang ibu pun tak berpikir panjang dan menganggap mungkin handphonenya belum di-charge. Namun tiba-tiba dirinya kaget saat sang anak bungsu mengabari. Tiba-tiba menyebutkan kalau sang ibu harus melihat kondisi sang kakak Lisna. Karena ternyata sang adik baru ditelepon oleh tetangga dari Lisna, menyebutkan Lisna sang kakak sudah tak bernyawa dengan kondisi tragis. Perlu diketahui rumah Roslina dengan Lisna sang anak sendiri berjarak hanya 600 meter. Saat Roslina datang ke rumah Lisna dengan panik, dihalangi suaminya Lisna tak boleh melihat karena ternyata sang anak Lisna sedang di make up sebelum masuk ke peti jenazah. Saat ibunda dari Lisna menanyakan apa alasan Lisna berpulang, keluarga dari suami Lisna mengungkapkan karena Lisna melakukan bundir. Sementara saat menanyakan kepada Henry, suami dari Lisna, Henry mengungkapkan Lisna terjatuh di kamar mandi hingga membuat dirinya tak bernyawa lagi. Perbedaan alasan ini membuat ibunda dari Lisna pun bertanya-tanya, namun saat itu dirinya fokus kepada Lisna yang sudah berpulang dengan kesedihan dirinya. Keesokan harinya saat di gereja ternyata tak bisa disakramen karena menurut dari pihak gereja Lisna mengakhiri hidupnya membuat keluarga sedih, namun tetap Lisna dimakamkan oleh keluarga dengan penuh duka. Lisna punya 2 anak, anak pertama dengan Henry sementara anak kedua diurus keluarga dari Lisna. Saat itu pun hari demi hari keluarga Lisna merasa ada kejanggalan. Hingga akhirnya setelah berkonsultasi dengan keluarga, setelah berembuk, keluarga pun memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib demi mencari keadilan. Saat sang ibu melihat video yang dibuat adik dari Lisa, melihat ada sesuatu di leher dan juga ada cakaran, membuat keluarga pun makin yakin kalau berpulang bukan karena bundir. Pihak kepolisian pun menerima dan mengambil tindakan di tanggal 27 Januari 2024. Pemakaman dari Lisna sendiri dilakukan pembongkaran guna otopsi. Hasil otopsi menyebutkan Lisna bukan mengakhiri hidup, melainkan ada seseorang yang menghabisi Lisna. Usai itu pihak kepolisian pun langsung integrasi keluarga, sahabat, bahkan orang-orang yang mengenal Lisna hingga akhirnya ada titik temu. Pihak kepolisian curiga pelakunya adalah suami Lisna sendiri mengingat banyak buktinya. Di tanggal 7 Maret 2024 suami dari Lisna sendiri diamankan, namun saat dimintai keterangan, Henry sendiri bertele-tele saat diinterogasi. Hingga akhirnya setelah tak bisa mengelak lagi, Henry pun mengakui kalau dirinya pelakunya. Dengan motif karena merasa cekcok tentang permasalahan keuangan, pusing dari sang istri dan juga menyebutkan kalau sang istri adalah laki lain. Menyebutkan Lisna adalah laki lain, namun ternyata Lisna memang tak pernah berselingkuh. Lisna selalu ada di rumah. Alasan Henry menyebutkan seperti itu dirinya ingin keringanan. Ternyata memang di lingkungannya Henry dikenal sebagai lelaki yang kasar, temperamen, bahkan kerap melakukan KDRT kepada sang istri. Tak hanya itu, kepada para tetangga pun Henry kerap ribut dan selalu bermasalah. Henry sendiri sempat berjanji kepada ibu dari Lisna dirinya akan berubah dan tak akan kasar lagi, namun ternyata kenyataan yang ada Henry tak pernah berubah, bahkan kini menghabisi Lisna istrinya sendiri, ibu dari kedua anaknya. Adik dari Lisna sendiri mengungkapkan kalau ini bukan yang pertama. Kakaknya Lisna kerap mendapatkan KDRT dari sang suami. Di bulan Desember 2023 Lisna pun curhat kepada keluarga ingin bercerai karena tak kuat, namun saat itu dihalangi keluarganya. Keluarga dari Lisna pun meminta Lisna untuk bersabar dan tak boleh ada perceraian hingga akhirnya Lisna bersabar. Namun beberapa bulan kemudian Lisna pun membuat status di sosial media dirinya tak bisa sabar lagi dan kesal kepada keluarga yang selalu membuat dirinya tak boleh meninggalkan suaminya. Hingga akhirnya ada permasalahan ini, keluarga pun menyesal. Keluarga dari Lisna hanya bisa sedih meratapi kesedihan, kalau tahu begitu pasti membolehkan Lisna bercerai. Karena permasalahan ini masih baru, Henry sendiri masih disiapkan untuk persidangan. Namun pihak kepolisian menyebutkan Henry akan dijerat pasal berlapis dan dipastikan akan dihukum 15 hingga 20 tahun penjara. Keluarga dari Lisna pun kini mengambil kedua anak dari Lisna dan diurus oleh ibunda Lisna. Bahkan menyebutkan tak mau lagi berurusan, hanya menginginkan Henry dihukum seberat-beratnya untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya meskipun Lisna tak bisa kembali. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita.
dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.